Saya mengajak kita semua untuk memperkatakan firman Tuhan dari Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular ia mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa kamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari saudara, kita deklarasikan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya! Happy Sunday semuanya, saya berdoa roh kita tetap menyala-nyala pada masa ini. Edisi Voice of Pentecost kali ini akan membahas mengenai generasi Yeremia, generasi akhir zaman. Mungkin banyak dari kita yang masih asing atau mempertanyakan istilah ini. Apa sih generasi Yeremia? Sesuai dengan pesan Tuhan mengenai Pentakosta ketiga yang akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Maka dari itu, hari ini mari kita lihat apa yang Alkitab katakan tentang generasi Yeremia, generasi akhir zaman. Apabila kita membaca kitab Yeremia dan kehidupan Yeremia, kita mengetahui bahwa Yeremia dipanggil sejak masa mudanya. Di dalam Alkitab, biasanya seseorang yang dipanggil sejak masa mudanya memiliki kekhususan yang penting. Mereka memainkan peran penting yang menjadi titik balik rencana Allah bagi umatnya. Kita juga dapat menemukan bahwa kehidupan dan pelayanan Yeremia memiliki korelasi dengan anak-anak muda yang sedang melayani Tuhan pada masa ini. Yang pertama, Yeremia hidup dan melayani dalam zaman yang unik, di mana bangsa Yehuda akan memasuki satu era yang baru. Pemahaman-pemahaman dan cara hidup mereka yang lama kini harus diperbaharui. Yeremia hidup mengikuti tuntunan dan pesan Tuhan sehingga dapat memasuki era baru ini. Yeremia juga hidup di zaman lunturnya pengenalan akan Tuhan, di mana orang-orang tetap beribadah seperti biasa secara formalitas.
Mereka datang beribadah kepada Tuhan, tetapi tidak menunjukkan pertobatan dan perubahan hidup. Apabila kita melihat hari ini ada berapa banyak orang Kristen yang beribadah tetapi hatinya menjauh dari Tuhan, maka dari itu generasi Yeremia adalah generasi yang siap memasuki era baru dengan cara penuh Roh Kudus dan menyuarakan pertobatan besar-besaran. Yang kedua, Yeremia dipanggil kepada gaya hidup penyangkalan diri yang radikal. Dalam Yeremia 1 ayat 17-18, Tuhan meminta Yeremia tidak gentar menyuarakan hal yang bertentangan dengan dosa dan pelanggaran. Yeremia sangat banyak menyangkal dirinya. Ia bahkan diminta untuk tidak menikah, mengingat bangsanya akan memasuki keadaan darurat. Hal ini bukan berarti semua generasi Yeremia dipanggil untuk tidak menikah. Tetapi ini menjadi contoh betapa sungguh-sungguhnya generasi Yeremia harus menyangkal dirinya. Hari-hari ini kita juga sedang memasuki keadaan darurat akibat dari merebaknya COVID-19 dan krisis ekonomi yang mempengaruhi seluruh dunia. Mungkin keadaan darurat hari ini menjadi tanda bangkitnya generasi Yeremia. Maka generasi Yeremia adalah generasi yang siap menyangkal dirinya bagi rencana Tuhan dalam banyak hal. Generasi yang cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus dan akan melayani Indonesia seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Yang ketiga, Yeremia mendapatkan pesan mengenai fase selanjutnya dari rencana Tuhan. Yeremia 31 ayat 33-34 mengatakan, "Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, 'Kenallah Tuhan,' sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka." Dari ayat ini kita mengetahui bahwa Yeremia adalah pembawa pesan mengenai suatu perjanjian yang baru, di mana keadaan Israel akan dipulihkan karena tugas mereka belum selesai, yaitu datangnya Mesias Tuhan Yesus Kristus. Maka dari itu, generasi Yeremia adalah generasi yang membawa pesan Tuhan tentang kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang didahului oleh penggenapan amanat agung. Hari ini, mari saudara sekalian, kita meresponi panggilan Yeremia dengan cara hidup penuh Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan bergerak memenangkan jiwa. Tuhan Yesus memberkati. Welcome home, Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi welcome home. Yang ada di rumah, boleh kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Sekali lagi shalom. Saya sungguh merasakan ada hadirat Tuhan di rumah saudara. Dan saya percaya kita sama-sama akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Lewat ibadah ini,
Lewat ibadah online kita akan melihat perkara yang dahsyat terjadi dalam hidup kita. Yang percaya, yang setuju sama-sama berkata, amin. Sekali lagi boleh kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan, hari ini kami bisa beribadah. Dan kami percaya Tuhan, anugerah-Mu turun atas setiap kami. Dan kami akan merasakan hadirat Tuhan yang kuat di rumah kami masing-masing. Dan kami akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan kami akan melihat terobosan baru terjadi dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Sama-sama berkata, amin. Haleluya. Terpujilah nama-Mu. Mari sama-sama kita menyembah Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Yang ada di rumah, kalau saudara bisa bangkit berdiri sama-sama. Ekspresikan penyembahan kita. Terpujilah nama-Mu. Sungguh kami merindukan Engkau. Lawatan terjadi dalam hidup kami. Sama-sama berkata. musik saja. Mari sembah Tuhan Bapak Ibu Saudara.
Yang bisa berbahasa roh, mari berbahasa roh. Yang bisa menyembah dalam roh, mari sembah Tuhan. Bebaskan hati kita menyembah. Terima lawatan Tuhan. Yesus Tuhan, kami rindu lawatan-Mu, kami rindu lawatan-Mu ya Tuhan. Yesus, Yesus, biar Roh-Mu bekerja atas setiap rumah kami ya Tuhan, atas setiap kehidupan kami. Oh, mari Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang ada di rumah, saudara bisa bergandengan tangan, mari bergandengan tangan suami istri, orang tua dan anak-anak. Ayo semua kita sepakat, kita merindukan Tuhan, kita merindukan jamaah Tuhan. Kami haus akan hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mau lebih dalam lagi ya Bapa. Yesus, oh, Yesus, Tuhan Yesus, setiap kami ada di hadirat-Mu Tuhan, kami kagum akan Engkau Tuhan. Kami kagum akan hadirat-Mu ya Tuhan. Makasih ya Allah. Tidak ada yang lebih indah selain kami berjumpa dengan Tuhan di dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Tuhan. Mari angkat kedua tangan kita. Kami kagum akan Engkau ya Tuhan. Tangan kami terangkat kepadamu, setiap umat-Mu yang ada di rumah. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Mari umat Tuhan sama-sama. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kagum hormat akan
sambil bertepuk tangan jemaat yang ada di rumah semua. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan lebih lagi. Ku kagum hormat. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Kagum akan. Boleh sambil bertepuk tangan. Ku kagum hormat semua. Ku kagum hormat akan Engkau. Yes. Ku kagum hormat akan Engkau. Dengan iman. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan lebih dahsyat lagi. Oh, ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Oh, ku kagum akan Engkau. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Sungguh kami kagum perbuatan-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu. Sama-sama berkata, amin. Tepuk tangannya lebih dahsyat lagi Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Dialah Raja kita, yang setuju katakan amin. Jemaat yang ada di rumah boleh tos kiri kanan saudara. Ya, suami istri, orang tua, anak-anak kasih tos. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Woo. Tepuk tangannya sama-sama Bapak Ibu Saudara. Yang bisa loncat, meloncat saudara, amin. Sama-sama semua. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Lagi ya, sama-sama semua. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Katakan ajaib, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu besar selamanya. Dengan iman semua. Oh, oh, lagi. Oh, oh, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan berintah untuk selamanya. Semua sama-sama, come on. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Katakan ajaib, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Serukan sama-sama. Oh, oh, lebih keras. Oh, oh, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak. Mana tepuk tangannya? Yes, itu dia. Engkau Tuhan
Tuhan berjaya dan memerintah. Lagi ya semua. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Loncat. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Tepuk tangannya lebih dahsyat lagi, umat Tuhan yang ada di rumah. Sorak-sorai katakan haleluya. Tepuk tangannya lebih dahsyat. Haleluya. Haleluya. Saya sungguh merasa dari tempat ini saudara, setiap kita yang ada di rumah begitu bergairah. Yang bergairah katakan amin. Haleluya. Tepuk tangannya lebih dahsyat lagi Bapak Ibu Saudara. Wow, haleluya. Mari siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh indah dalam hidup kami. Setiap anugerah yang kami terima, bahkan terlebih keselamatan yang kami alami, kami berkata, Tuhan, kemana kami dapat menjauhi roh-Mu? Engkau ada bersama dengan kami. Engkau yang selalu menantikan kami. Engkau yang selalu merindukan kami umat-Mu ya Tuhan. Kami bawa hati kami menyambut kedatangan-Mu kedua kalinya. Kami persiapkan hati kami Tuhan, biar kami Tuhan terus penuh dengan roh-Mu. Terima kasih Bapa. Ini doa kami bersama-sama. Ini nyanyian kami Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Mari nyanyikan sama-sama Bapak Ibu. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat.
Sama-sama angkat tanganmu. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah. Shalom, selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam buat Bapak dan Ibu sekalian. Selamat datang di Ibadah Raya GBI dan Mogot. Dan hari ini nama saya Sidney Mohede dan saya adalah salah satu pastor dari JPCC, Jakarta Praise Community Church. Dan saya diberikan kehormatan, kesempatan untuk membagikan firman Tuhan pada hari ini. Sungguh sebuah kehormatan yang luar biasa. Dan sebelum saya masuk ke dalam firman Tuhan, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Alex Leo yang sudah memberikan platformnya kepada saya untuk membagikan firman Tuhan pada hari ini. Semoga hari ini bisa mendapatkan saudara sekalian Bapak dan Ibu dalam keadaan dan kondisi yang sehat dan yang baik. Meskipun saya tahu bahwa kita sedang berada dalam sebuah badai yang luar biasa. Kita sudah masuk ke bulan ke-10 di tahun 2020 ini, di masa pandemi yang sangat sulit. Saya tahu ada beberapa mungkin saudara atau Bapak dan Ibu sekalian yang mengambil masa-masa ini atau musim ini untuk reconnect, untuk slow down. Tetapi saya juga tahu ada begitu banyak orang yang saat ini yang sedang suffering, yang sedang melewati pergumulan yang sangat luar biasa. Mungkin ada dalam keadaan kondisi keuangan yang berat. Mungkin juga ada yang saudara yang kehilangan kesempatan demi kesempatan dalam setiap opportunity yang ada pada hari-hari ini. Mungkin saudara juga kehilangan momentum. Bahkan saudara juga kehilangan saudara-saudara atau orang-orang yang saudara kasihi karena diakibatkan oleh COVID-19 ini. Kita semua ada dalam badai yang sama, tetapi saya tahu bahwa kita semua dalam kondisi atau perahu yang berbeda-beda. Dan hari ini saya tahu juga bahwa tidak ada satupun dari kita yang bisa mengendalikan badai ini. Tidak ada satupun dari kita yang bisa. Hanya satu yang bisa, hanya satu yang berkuasa, hanya satu yang memegang kendali, yaitu Tuhan Bapa kita di surga. Untuk itu izinkan hari ini saya ingin membagikan sebuah pesan tentang pengharapan. Sesuatu yang sudah saya gumuli dalam beberapa tahun terakhir ini. Memang karena ada beberapa kondisi yang mungkin pada akhir daripada firman Tuhan ini saya bisa bagikan kepada saudara. Tapi saya percaya bahwa dalam kekristenan yang namanya pengharapan itu sangat berbeda dari sekedar optimis. Karena itu yang dunia katakan tentang pengharapan. Saya berharap semoga dan lain sebagainya. But the biblical hope atau pengharapan dalam firman Tuhan tidaklah sekedar sebuah optimisme. Karena optimisme itu selalu bergantung kepada keadaan atau situasi di sekeliling kita. Namun the biblical hope atau pengharapan dalam firman Tuhan tidak peduli terhadap apa yang ada di sekeliling kita. Karena the biblical hope adalah seorang pribadi yang namanya Yesus Kristus, Tuhan. Dan luar biasanya adalah pengharapan tersebut yang sudah terlebih dahulu menjadi jangkar buat kita semua. Yang sudah terlebih dahulu di dalam badai sebesar apapun, dia adalah jangkar yang kokoh. Itu sebabnya hari ini izinkan saya membagikan sesuatu kepada saudara sekalian. Dan saya berdoa di akhir daripada sesi hari ini atau ibadah raya hari ini, saudara bisa dikuatkan kembali, saudara bisa mengerti bahwa meskipun kita berada dalam sebuah badai yang besar sekalipun, tetapi Tuhan adalah Tuhan yang selalu memegang kendali. Dan kita harus bisa menaruh segala kepercayaan kita kepada Tuhan dalam segala hal.
Ada satu kalimat yang sering saya ucapkan atau sering saya ajarkan. Bahasa Inggrisnya dikatakan gini, what is essential is invisible to the eyes. Bahwa hal yang terpenting dalam dunia ini, hal yang terpenting dalam kehidupan kita, itu tidak kelihatan dengan mata jasmani kita. Kalau saudara perhatikan segala sesuatu yang terpenting, dan di zaman pandemi ini, di zaman badai ini, kita sadar bahwa segala sesuatu yang bersifat jasmani, semua tahta dan harta, tidak ada artinya di dalam sebuah badai yang melanda seluruh dunia. Tetapi yang terpenting adalah hal-hal yang tidak kelihatan. Dan ini yang selalu menjadi pedoman saya, terutama dalam setiap pergumulan saya, dalam setiap musim kehidupan saya. Bahwa saya selalu harus menaruh pengharapan kepada hal-hal yang tidak kelihatan dan bukan cuma sekedar apa yang sedang terjadi di dunia ini. Karena seringkali kita lebih takut atau kita terbawa oleh kekhawatiran karena apa? Karena apa yang kita lihat oleh mata jasmani kita. Tetapi Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu sudah mati di kayu salib bagi saudara dan saya. Dan dia bangkit agar kita semua memiliki kehidupan yang kekal. Artinya kemenangan sebenarnya sudah di tangan kita. What is essential, yang terpenting, tidak kelihatan. Kemenangan sudah ada. Yang kita harus lakukan hanya satu, berpegang teguh. Berpegang teguh kepada jangkar pengharapan, yaitu Yesus Kristus. Dan ini keyakinan akan hal-hal yang tidak kelihatan inilah yang kita sebut sebagai iman, faith. It is the conviction of things unseen. Keyakinan yang terhadap hal-hal yang tidak bisa kita lihat dengan mata jasmani kita. Itu sebabnya, dan saya akan bacakan ini ayat yang menjadi dasar daripada apa yang ingin saya bagikan pada hari ini. Dan saya bawakan dari 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-16 sampai ke-18. Rasul Paulus berkata begini, dan selama beberapa tahun terakhir ini yang menjadi pedoman saya dalam apapun badai, hal-hal yang pergumulan yang sedang saya alami, saya selalu kembali kepada ayat-ayat ini. Dikatakan begini, saya akan bacakan dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Rasul Paulus berkata begini, itulah sebabnya kami tidak putus asa, saudara dan saya. Don't lose heart, we don't lose heart. Sekalipun kami secara lahir semakin bertambah rusak. Artinya yang kelihatan, yang jasmani ini semakin merosot. Namun, ini kuncinya. Secara batin, kami dijadikan baru setiap hari. Ayat 17. Dan kesusahan yang tidak seberapa ini. Saudara garis bawahi kata seberapa. Kesusahan yang tidak seberapa ini yang kami alami untuk sementara akan menghasilkan bagi kami, bagi saudara dan saya, suatu kebahagiaan yang luar biasa dan abadi, kekal, eternal. Kebahagiaan itu jauh lebih besar kalau dibandingkan dengan kesusahan itu sendiri. Ayat 18, perhatikan. Sebab kami tidak memperhatikan hal-hal yang kelihatan. Yang kelihatan hanya sementara. Sebab itu kami tidak memperhatikan hal-hal yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Yang kelihatan hanya tahan sementara, temporary. Tetapi yang tidak kelihatan itu kekal untuk selama-lamanya. What is essential is invisible to the eyes. Bahwa dalam dunia ini, segala sesuatu dalam dunia ini sifatnya sementara. Segala sesuatu, apapun itu yang ada dalam dunia ini, one day, suatu hari, semua yang ada, semua yang dalam ruangan saya ini, suatu hari akan musnah. Tetapi hanya satu yang kekal, hanya satu yang sifatnya kekal, is the love of God. Hanya kasih yang tidak berkesudahan. What is essential, yang terpenting, tidak kelihatan oleh mata. Masalahnya adalah mengapa kebanyakan dari kita lebih
fokus kepada apa yang bisa kita lihat. Kesusahan yang sedang kita alami pada hari ini. Saya tidak mengecilkan kesusahan saudara. Saya tidak mengecilkan apa yang saudara sedang lalui pada hari ini. Kita semua sedang mengalami badai yang luar biasa. Tetapi satu hal yang saya belajar dari kata-kata Rasul Paulus ini. Rasul Paulus, kalau saudara membaca atau belajar sejarah tentang dia, bahwa dia adalah seorang rasul yang mengalami begitu banyak pergumulan. Dia bolak-balik masuk penjara, dia dihukum, dia disiksa, dia dilempari batu, dia dilempar dari perahu. Dia merasakan segala sesuatu yang saya yakin dan percaya saudara dan saya belum pernah rasakan sebelumnya. Tetapi yang luar biasanya dia bilang begini, meskipun yang jasmani ini memburuk, meskipun yang kelihatan dengan mata kita kelihatannya tambah lama tambah buruk, tambah parah. Tetapi dia berkata batin kita, batin saya diperbaharui setiap harinya. What is essential is invisible to the eyes. Dan yang luar biasanya lagi dia berkata begini, kesusahan yang tidak seberapa ini. Bayangkan saudara, Rasul Paulus mengalami begitu banyak pergumulan, badai, benar-benar literally dia benar-benar dalam sebuah badai di mana kapalnya hampir karam berkali-kali, tetapi dia berkata begini, semua badai ini sifatnya sementara. Yang luar biasanya lagi dia bilang yang kami alami ini untuk sementara akan menghasilkan bagi kami suatu kebahagiaan yang luar biasa dan abadi. Dia menemukan suatu pengharapan yang tidak bisa dijelaskan oleh situasi di sekelilingnya. Bahwa kebahagiaan itu jauh lebih besar kalau dibandingkan dengan kesusahan itu sendiri. Dia sudah berkata bahwa badai ini atau pergumulan ini, kesusahan ini sifatnya sementara. Bahkan dia bilang bahwa kesusahan ini sifatnya ringan. Gak berat sama sekali. Dibandingkan dengan apa? Dibandingkan dengan kemuliaan yang Tuhan sudah persiapkan bagi saudara dan saya. Bahwa kisah kita, cerita kita, saudara dan saya tidak berakhir sekedar di sini. Tidak berakhir dalam badai kita pada hari ini. Tetapi kisah kita terus kekal untuk selama-lamanya bersama dengan Bapa. Ini adalah pengharapan yang saya berharap dan berdoa saudara dan saya miliki, terutama di saat-saat sulit seperti ini. Di dalam Perjanjian Lama, kata pengharapan, kata hope dalam bahasa aslinya adalah yahal. Artinya to wait, untuk menanti. Ada kata yang lain adalah kata kavah, is to wait. Seperti tali yang ditarik, seperti ada tali yang penuh dengan tension. Ada sesuatu yang kita harapkan, ada sesuatu yang kita nantikan. Itu sebabnya saya berkata, saya tulisnya begini, bahwa bukti dari pengharapan kita, pengharapan yang sebenarnya, buktinya adalah ini. Bukti dari pengharapan adalah kesabaran. To wait. Kesabaran untuk menanti. Untuk menantikan apa? Mungkin saudara bertanya. Dan mungkin saudara berkata menantikan kesembuhan, menantikan keadaan financialnya berubah, menantikan pertolongan dari Tuhan. Memang itu semua benar, tetapi firman Tuhan, para pahlawan-pahlawan dalam Alkitab mengerti bahwa lebih daripada sekedar mereka sabar akan pertolongan Tuhan, mereka lebih menantikan, perhatikan ini, mereka lebih bersabar menantikan hadirat Tuhan. Itu jauh lebih penting daripada sekedar kita berharap untuk ditolong. Raja Daud berkata begini dalam Mazmur 130. Dia berkata, aku menantikan bantuan Tuhan. Janjinya kuharapkan. Benar, kita tidak salah untuk kita menantikan, untuk bersabar akan pertolongan Tuhan. Tetapi Raja Daud mengatakan sesuatu dalam ayat yang berikutnya. Dia berkata begini, aku merindukan Tuhan. Lebih daripada seorang peronda merindukan fajar. Berharaplah kepada Tuhan, hai umatnya. Sebab ia tetap mengasihi
dan selalu siap menyelamatkan. Kalau saudara perhatikan di sini, Daud mengerti betul bahwa bersabar, seperti yang tadi saya katakan, bahwa patience is the proof of hope. Bahwa bukti dari pengharapan adalah kesabaran. Kesabaran untuk apa? Menantikan apa? Bukan sekedar pertolongan Tuhan di tengah-tengah badai pandemi kita saat ini. Tetapi lebih penting dari itu adalah kita menantikan hadirat Tuhan. Selalu menantikan hadirat Tuhan. Karena itu yang jauh lebih penting. Dari segala kesembuhan, dari segala pertolongan secara financial, dari segala apapun juga yang bisa membuat kita keluar dari badai ini. Karena tanpa hadirat Tuhan, apapun yang kita miliki tidak ada artinya. Rasul Paulus mengatakan begini, ini yang sangat luar biasa dalam 2 Korintus 1 ayat 8-10. Dia berkata begini, saudara-saudara, kami mau supaya kamu tahu tentang penderitaan yang kami alami di Asia. Para rasul di zaman itu mereka mengerti yang namanya penderitaan. Mereka mengerti yang namanya pergumulan dan badai. Dia katakan, kami mau supaya kamu tahu tentang penderitaan yang kami alami di Asia. Bahwa kami mendapat beban yang besar di sana. Yang lebih berat daripada kekuatan kami. Sampai kami putus harapan atas hidup kami. Dan saya tahu ada begitu banyak orang yang saat ini sedang putus harapan. Karena berbulan-bulan mereka tidak tahu akan masa depannya lagi. Tetapi ini yang dikatakan, ayat yang ke-9. Dalam hati kami, Rasul Paulus katakan, dalam hati kami telah yakin bahwa kami akan mati. Perhatikan. Dia berkata begini, Paulus berkata begini. Hal itu terjadi. Apa yang terjadi? Pergumulan ini terjadi. Semua beban ini terjadi. Hal itu terjadi supaya kami tidak yakin pada diri kami sendiri. Tetapi percaya kepada Allah yang membangkitkan orang mati. Ayat ke-10. Perhatikan, ini yang penting. Allah sudah menyelamatkan kami dari bahaya kematian yang besar. Dan akan terus menyelamatkan kami. Kami sudah menaruh pengharapan kami kepadanya. Dan dia akan terus menyelamatkan kami. Saya harap saudara mengerti di sini. Mengapa Rasul Paulus mempunyai pengharapan yang sangat kuat dan teguh akan apa yang Tuhan akan lakukan dalam kehidupannya. Bukan cuma sekedar menyelamatkan secara jasmani, tapi karena dia sudah sadar bahwa kemenangan yang kekal sudah ada di depannya, bahwa kemuliaan yang lebih besar daripada penderitaan yang sedang dialaminya sudah menantinya. Dia sudah menang. Karena apa? Karena Rasul Paulus mempunyai pengalaman berkali-kali. Dia mengenal kebaikan Tuhan. Dia mengenal rahmatnya Tuhan. Dia mengenal anugerahnya Tuhan. Saya tulis di sini. It is in God's past faithfulness that motivates hope for the future. Bahwa karena kita mengalami kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa melihat ke depan dan menaruh pengharapan akan masa depan. Kata kuncinya adalah pengalaman. Kalau saudara mau jujur dengan diri saudara pada hari ini, Bapak dan Ibu sekalian yang sedang menyaksikan ibadah raya ini, saya yakin dan percaya kalau saudara melihat ke belakang, saudara akan sadar bahwa ini bukanlah badai pertama saudara. Bahwa saudara pernah mengalami hal-hal yang berat dalam kehidupan saudara sebelumnya. Dan Tuhan selalu setia. Kenapa Tuhan setia? Karena sampai hari ini pun saudara masih ada. Sampai hari ini pun saudara masih bisa menyaksikan ibadah raya ini. Karena apa? Karena Tuhan setia. Dan itu yang Rasul Paulus sedang katakan kepada orang-orang di Korintus. Bahwa dia berkata begini, hei, penderitaan kami besar, bahkan kami merasa seperti mau mati, tidak memiliki pengharapan lagi. Tetapi, dia bilang begini, tetapi Allah yang sudah menyelamatkan kami dari kematian yang besar
akan terus menyelamatkan kami. Kami menaruh pengharapan kami kepadanya. Patience is the proof of hope. Bahwa yang terpenting dalam dunia ini adalah sesuatu yang tidak kelihatan. Itu sebabnya saya berdoa pada hari ini. Bos, saudara sekalian tidak tawar hati. Saudara tidak patah semangat. Meskipun manusia lahiriah kita semakin merosot, namun manusia batin kita diperbaharui hari demi hari. Firman Tuhan yang tadi katakan, penderitaan ringan yang sementara ini mengerjakan bagi saudara dan saya, mengerjakan bagi saudara kemuliaan yang kekal, yang melebihi segala-galanya. Bahasa Inggrisnya dikatakan it's the eternal weight of glory. Itu sebabnya dikatakan penderitaan ini ringan dibandingkan the eternal weight, bobot atau beratnya daripada kemuliaan. Dia membandingkan antara yang sementara dengan yang kekal. Rasul Paulus membandingkan antara penderitaan yang ringan dengan kemuliaan yang berbobot, kemuliaan yang penuh dengan eternal weight of glory. Jauh lebih besar dari penderitaan kami. Itu sebabnya dikatakan kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Perhatikan baik-baik bahwa apa yang sedang kita lalui, saudara dan saya lalui hari ini, bukanlah tidak ada maknanya. Semua pergumulan saudara, semua yang saat ini sedang menjadi pokok doa saudara dan Bapak dan Ibu sekalian setiap hari, bukanlah hal yang sepele. Tetapi firman Tuhan tadi mengatakan, Rasul Paulus mengatakan begini, bahwa semua ini, semua penderitaan yang sedang kita alami dari sejak bulan Maret, saya tahu ada begitu banyak teman-teman saya yang kehilangan pekerjaannya, yang kehilangan bisnisnya, yang kehilangan orang-orang yang mereka kasihi karena meninggal dengan dampak daripada COVID-19 ini. Tapi dengarkan saya baik-baik, bahwa semua pergumulan dan penderitaan kita itu mempunyai makna, yaitu apa? Firman Tuhan katakan, karena semuanya ini sedang mengerjakan apa? Kemuliaan yang tidak kelihatan, yang bobotnya, yang beratnya jauh lebih luar biasa daripada sekedar apa yang sedang kita alami hari ini. Sekali lagi, bukan berarti bahwa apa yang sedang kita alami itu tidak ada artinya. Kepedihan saudara atau kesedihan saudara tidak ada artinya. Bukan itu maksudnya. Tetapi bahwa kita harus mengubah cara berpikir kita, mentransformasikan cara kita berpikir bahwa yang kekal itu nggak kelihatan. Apapun yang ada di tangan kita hari ini, suatu hari akan lenyap. Bahkan orang-orang di sekeliling kita pun semuanya. Semua bersifat sementara. Tetapi Tuhan mau kita mempunyai fokus mata hati kita terhadap hal-hal yang tidak kelihatan, yang kekal. Yang Tuhan sudah berikan, Tuhan sudah janjikan, dan Tuhan sudah sediakan bagi kita semua. Dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-19 dikatakan begini. Kalau pengharapan kita kepada Kristus terbatas pada hidup kita di dalam dunia ini saja, maka dari seluruh umat manusia dalam dunia ini, kitalah yang paling malang. Saudara dan saya yang paling malang. Karena kalau kita hanya sekedar berharap kepada apa yang bisa kita dapatkan dalam dunia ini. Kira-kira 4 tahun yang lalu, saya tiba-tiba mengalami penurunan secara kesehatan. Dan saya ingat pada waktu itu saya di rumah dan mendapatkan vertigo yang sangat-sangat luar biasa besar. Sebelumnya saya pernah vertigo namun tidak pernah sebesar ini, dan ini kejadian 4 tahun yang lalu. Dan saya ingat saya langsung pergi ke rumah sakit
karena hari itu benar-benar saya tidak bisa tahu apa yang harus saya lakukan. Dan setelah dicek, karena saya mengalami juga tinnitus, ada suara yang kencang di telinga saya dan di otak saya. Dan akhirnya saya melakukan begitu banyak tes, dan to cut the long story short, membuat cerita ini menjadi lebih pendek, dokter menemukan bahwa saya mengidap sebuah penyakit yang bernama Meniere's syndrome, Meniere's disease, tulisannya Meniere, yang ada 3 symptoms yang saya dapatkan dari penyakit ini, yaitu vertigo, yang tadi sudah saya katakan, saya mendapatkan severe vertigo attack yang sifatnya nggak cuma sekedar beberapa menit, tetapi vertigo attack saya bisa berjam-jam. Saya nggak bisa melakukan apa-apa karena segala sesuatu berputar dalam otak saya. Dan yang kedua, telinga saya, salah satu dari telinga saya sebelah kiri, pendengarannya menurun. Dan yang ketiga, ada tinnitus, sebuah ringing, suara nging yang cukup kencang, yang permanen. Artinya it's a chronic tinnitus, tidak hilang. Mungkin saudara pernah merasakannya selama beberapa menit kalau saudara lagi letih, lagi capek atau kurang tidur. Namun saya mengalaminya 24 jam setiap hari, setiap detik, setiap menit selama 4 tahun terakhir ini. Sesuatu yang sangat sulit, terutama yang berhubungan dengan telinga saya, yaitu pendengaran kiri saya tambah lama tambah menurun. Dan membuat saya cukup terpukul. Saya ingat di awal dari masa-masa di mana saya berobat dan mencari jawaban, mencari solusi penyakit ini. Dan pada waktu itu dan sampai hari ini, dokter mengatakan bahwa memang belum ada obatnya, belum ada cure-nya untuk Meniere's syndrome. Yang harus saya lakukan adalah menerima dan belajar untuk beradaptasi dengan semua perubahan yang ada. Dan karena penyakit ini adalah disebut regenerative disease, yang artinya dari tahun ke tahun akan menurun dan menurun lagi, sehingga telinga kiri saya saat ini saya sudah harus memakai alat bantu dengar, hearing aid untuk telinga kiri saya. Dan tinnitus saya nggak bisa hilang selama 24 jam, selalu ada. Dan sebagai seorang pemusik, mungkin Bapak dan Ibu saudara tahu bahwa saya seorang pemimpin pujian yang sudah melayani Tuhan dalam 30 tahun terakhir ini sebagai seorang pemusik, seorang penulis lagu. Kehilangan pendengaran adalah sesuatu yang sangat memukul saya pada awalnya. Dan pada saat-saat itulah, pada zaman-zaman itulah, 4 tahun yang lalu, saya banyak belajar firman Tuhan tentang pengharapan. Dan di mana saya dikuatkan kembali dan diteguhkan kembali bahwa dalam situasi dan kondisi apapun, dalam pergumulan dan penderitaan apapun, Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Tuhan kita adalah Tuhan yang memegang kendali. Dan banyak orang yang bertanya kepada saya, kenapa sih kok bisa Pastor Sidney, Kak Sidney nggak ngomel, nggak marah sama Tuhan dalam kondisi kesehatan Kak Sidney yang seperti hari ini. Dan buat saya, karena Tuhan sudah sangat amat baik dalam hidup saya. Seperti yang tadi saya katakan, ini bukanlah badai pertama yang kita rasakan, yang kita lewati. Dalam kehidupan saya, umur saya 47 tahun dan saya sudah berjalan bersama dengan Tuhan selama 30 tahun terakhir ini. Nah, selama 30 tahun ini saya melihat kesetiaan Tuhan dari musim ke musim. Saya melihat pertolongan Tuhan, penyelamatan Tuhan dari musim ke musim. Dari sejak saya masih muda sampai sekarang saya masih lumayan muda. Dan dari situ saya tahu bahwa apapun yang harus saya lalui, apapun yang harus saya pergumulkan dalam musim saya, pada hari ini, Tuhan kita tetap Tuhan yang baik. Tetap Tuhan yang memegang kendali. Mengapa saya harus marah? Mengapa saya harus komplain dengan Dia? Karena toh di akhir hidup saya sekalipun nanti, cerita hidup saya tidak akan berakhir di sini. Bahwa yang terpenting tidak kelihatan oleh mata. What is essential is invisible to the eyes. Bahwa Tuhan sudah mempersiapkan sesuatu yang jauh lebih indah daripada apa yang kita pergumulkan dan lewati pada hari-hari ini.
Namun ceritanya belum selesai, karena tahun lalu di tahun 2019 saya ingat saya pulang gereja di hari Minggu, pergi nonton bersama dengan anak-anak saya. Dan pulang dari nonton film di bioskop bersama dengan anak-anak saya menemukan ada benjolan yang ada di leher saya. Dan malam itu juga saya, karena cukup sakit benjolannya, saya buru-buru pergi ke UGD, ruang gawat darurat. Dan saya ingat malam itu bahkan dokter UGD pun tidak tahu itu apa, karena tadinya saya pikir itu mungkin gondongan atau apa, atau infeksi. Dan akhirnya saya disuruh pulang untuk kembali lagi ke rumah sakit keesokan harinya pada hari Senin pagi untuk bertemu dengan dokter spesialis. Dan itu yang saya lakukan. Pagi-pagi saya pergi ke dokter di rumah sakit dekat rumah saya, dan dokter mulai mengecek segala sesuatu di ultrasound. Dan setelah beberapa jam tes ini itu, saya dibawa ke ruang onkologi, di mana saya dikasih tahu oleh seorang dokter spesialis bahwa kemungkinan besar ada sebuah tumor sebesar 2,3 cm di dalam tiroid saya, di dalam tiroid yang lokasinya atau letaknya pas di sini. Dan saya ingat pada hari itu juga dokter berkata untuk mengoperasi. Dia berkata segera kalau bisa dioperasi, dan dia berkata bahwa yang akan dibuang tiroidnya itu 2/3 dari tiroid saya. Dan ada kemungkinan, bahkan waktu itu dokter bilang bahwa ada kemungkinan itu bisa membawa dampak bagi suara saya, karena dokter tersebut bertanya apa pekerjaan saya, dan saya berkata bahwa saya seorang pemusik, saya seorang pendeta, dan juga saya bernyanyi. Dan beliau mengatakan bahwa ada kemungkinan bahwa suara saya pun bisa kena dampak dari operasi tersebut, dikarenakan ada tumor yang ada. Dan pada hari itu juga dokter bilang kita harus tes ini, tes darah saya, apakah tumor ini ganas atau tidak, ada potensi untuk kanker. So it all happened, benar-benar semua terjadi dalam satu hari, tidak sampai 24 jam. Nah, saya ingat sore daripada hari Senin tersebut, saya pulang ke rumah. Dan saya mengumpulkan anak-anak saya. Istri saya sudah tahu apa yang sedang terjadi, tetapi anak-anak belum tahu what's going on. Dan saya bercerita kepada mereka apa kata dokter tentang benjolan yang ada di leher saya. Dan waktu saya katakan bahwa ada kemungkinan ini sesuatu kanker, atau yang sudah pasti ini tumor, tetapi apakah tumor tersebut ganas atau tidak. Saya ingat anak-anak saya, terutama yang wanita, Chelsea, waktu itu umurnya masih 13 tahun. Dia menangis, dan dia berkata begini, dia bertanya begini sama saya, "Dad, why is God taking your voice too? Kenapa Tuhan mau mengambil suara Daddy juga? Tuhan udah ambil telinga Daddy, sekarang masa Tuhan mau ambil suara Daddy?" Dan pertanyaan Chelsea cukup membuat saya tertegun sebentar. Namun saya menjawab dia, saya bilang, bukannya Tuhan sedang menghukum Daddy, sama sekali tidak. Tetapi Daddy yakin, saya yakin bahwa Tuhan memberikan beban ini kepada saya, karena Tuhan percaya bahwa saya sanggup melewatinya. Dan itu yang terjadi, itu yang saya tetapkan dalam hati saya. Pengharapan kepada sesuatu yang tidak kelihatan. Meskipun vonis dokter, meskipun kata dokter saya punya penyakit di telinga atau di otak saya, ada tumor yang ada di tiroid saya, tetapi saya tetap yakin dan tidak goyah sedikit pun bahwa Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan yang baik. Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan yang memegang kendali dalam kehidupan saya. Dan keesokan harinya, hari Selasa, saya ingat saya tetap masuk ke kantor karena saya harus menunggu hasil dari lab test dan lain sebagainya. Dan istri saya bilang, stay aja di rumah istirahat. Saya bilang, enggak lah, daripada saya di rumah saya mau ke kantor aja. Dan di kantor kami ada studio yang selalu saya ada di dalam studio, nulis lagu dan mengerjakan musik dan lain sebagainya. Dan saya ingat hari Selasa, satu hari sesudah saya mengalami itu semua dengan dokter dan di rumah sakit,
saya duduk di piano di kantor, di studio kami, dan keluar sebuah lagu. Saya ingat saya menulis lagu ini cepat, nggak sampai 3 jam semuanya udah selesai. Bahkan saya merekam demo lagu ini, habis saya menangis di piano dan saya menyanyikan lagu ini, membuat demo lagu Jujur yang saya berikan judul Jujur. Intinya dari lagu ini adalah bahwa dalam situasi apapun, meskipun secara jujur seperti saat ini, saya yakin Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita jujur kepada Tuhan, datang kepadanya tanpa topeng dan tanpa kita sok kuat atau apapun juga, pasti kita akan berkata, Tuhan, aku gak sanggup. Jujur pada waktu itu, saya pun merasa tidak sanggup untuk menghadapi semua beban yang ada pada waktu itu. Karena satu penyakit belum selesai, tiba-tiba dokter berkata ada penyakit yang lain yang cukup membahayakan. Dan saya cuma sekedar bisa menulis sebuah lagu yang saya berkata, jujur saya udah gak sanggup Tuhan. Tetapi, ini yang saya tulis dalam lirik lagu ini, bahwa meskipun Tuhan belum menjawab doa saya, meskipun kesembuhan itu belum datang, meskipun kita belum melewati badai kita pada hari ini, tetap saya akan terus menyembah Dia. Karena apa? Karena Dia yang sudah membuktikan kesetiaannya time and time again. Bahwa saya ada hari ini itu semua hanya karena anugerah Tuhan. Dan izinkan saya menyanyikan lagu ini bagi saudara yang judulnya Jujur. Saya berdoa pada saat saya menyanyikan lagu ini, mungkin saudara pun ikut bisa menyanyikannya bersama dengan saya. Dan saudara bisa berkata bahwa aku akan bernyanyi. Apapun yang terjadi, aku akan tetap memuji Engkau dan menyembah Engkau. Meskipun sulit, meskipun berat. Bahkan di dalam api pun kami akan tetap menyembah Engkau Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan saat ini. Sebelum saya akan kembali untuk mendoakan Bapak dan Ibu sekalian. Bapa, kami berkumpul untuk menyembah Engkau, karena kami tahu hati-Mu buat bangsa Indonesia ini. Di tengah-tengah begitu banyaknya orang yang sedang menantikan jawaban atas doa mereka, satu hal yang kami yakin, Engkau adalah Bapa yang baik, senantiasa baik. Dan dalam kondisi kehidupan dan situasi apapun, kami tahu bahwa bahkan di dalam api pun kami akan tetap menyembah Engkau. Jujur kadang ku tak sanggup menghadapi semua bebanku, menantikan jawaban, menolak untuk menyerah. Ku tahu Kau Tuhan yang sanggup menolong dalam sesaku. Namun meskipun Kau belum, ku kan tetap menyembah-Mu. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Dan ku kan berserah, ku tahu aku tak sendiri. Ku yakin Kau mengasihi
dalam api-Mu, ku kan menyembah-Mu. Nyanyikan bersama. Jujur kadang aku lalai, bersandar pada kekuatan-Mu. Di dalam kelemahanku, sempurnalah kuasa-Mu. Imanku memegang janji-Mu, ku tahu Kau selalu bersamaku dalam setiap perkaraku. Kaulah damai tenangku, ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Oh, ku tahu Kau sanggup, dan aku tak pernah sendiri. Selalu baik Kau di hidupku, bahkan di dalam api pun. Oh, ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku tahu Kau sanggup, dan aku tak pernah sendiri. Selalu baik Kau di hidupku, oh Yesus, bahkan di dalam api-Mu, aku kan menyembah-Mu. Oh, bahkan di dalam api pun, ku kan menyembah-Mu. Bapa, kami ucapkan syukur karena Engkau Tuhan yang baik. Meskipun saat ini Tuhan, segala sesuatu yang di sekeliling kami, segala sesuatu yang kelihatan oleh mata kami, kelihatannya lebih buruk. Bahwa yang jasmani sepertinya merosot, tetapi yang batin kami diperbaharui hari demi hari. Hamba berdoa ya Tuhan, bahwa kami memiliki pengharapan yang teguh kepada jangkar pengharapan kami, yaitu Yesus Kristus. Bahwa janji Engkau Tuhan adalah menyelamatkan kami, tetapi tanggung jawab kami sebagai anak-anak-Mu, yaitu memegang teguh kepada jangkar pengharapan kami, yaitu Yesus. Hamba berdoa ya Tuhan, agar mata jasmani kami bisa melihat bahwa apapun saat ini yang sedang kami pergumulkan, itu ringan dan itu sementara dibandingkan dengan kemuliaan yang jauh lebih besar, yang jauh lebih indah, yang sedang Kau persiapkan kepada kami. Hamba berdoa ya Tuhan, pada hari ini, agar kami semua bisa jujur di hadapan Engkau.
datang kepada Engkau apa adanya. Dan saat ini juga Tuhan, aku berdoa agar setiap teman-teman, Bapak dan Ibu saat ini yang sedang menyaksikan, yang sedang mengikuti ibadah raya ini, agar kami semua diberikan kekuatan yang baru, diberikan pengharapan yang baru, bukan optimisme, tetapi pengharapan yang sesuai dengan firman-Mu, pengharapan kepada sesuatu yang kekal. Kami berdoa ini semua Tuhan, jamah setiap kami, lindungi setiap kami, urapi dan berkati setiap kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan, kami akan tetap bernyanyi. Kami akan tetap menyembah Engkau, bahkan di dalam api sekalipun. Kami akan tetap menyembah Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan ucapkan syukur. Dan semuanya yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati Bapak dan Ibu dan saudara sekalian. Welcome home. Senang sekali kembali berjumpa dengan keluarga-keluarga rohani GBI dan Mogot. Saudaraku, ini waktu di mana kita bisa memberikan persembahan kita. Mari persiapkan. Ada nomor-nomor rekening, ada QRIS yang saudara bisa scan. Dan kita berikan dengan hati yang tulus, dengan hati yang rela untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk kami bisa memberikan persembahan. Apa yang Tuhan sudah anugerahkan dalam hidup kami mau sisihkan bagian terbaik dan kami mau berikan dengan hati yang mengasihi Tuhan. Biarlah ini menyenangkan hatimu dan dipakai sepenuhnya hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Engkau bukakan tingkap-tingkap surga dan perluas kapasitas hati kami. Berkati kami dan pakai kami menjadi berkat buat lebih banyak orang lagi. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Lagi ya sama-sama semua. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Katakan ajaib, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu besar selamanya. Dengan iman semua. Oh, oh, lagi. Oh, oh, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan berintah untuk selamanya. Saudara, mari kita siapkan hati dan hidup kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Mari angkat kedua tangan kita dan buka hati kita. Prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, saat ini terimalah berkat, kasih karunia, damai sejahtera, serta sukacita yang berlimpah-limpah. Dicurahkan Bapa dari surga melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, dicurahkan mulai saat ini sampai selama-lamanya. Setiap kita yang diberkati, sama-sama katakan, amin.